Sebagian ulama berpendapat seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga sebagian ulama yang lain, kita ucapkan perkataan ini tatkala kita terpedaya dengan dunia atau kita merasa hidup sulit di dunia. Kalau antum lihat ada orang mobilnya mewah, antum terpesona, antum bilang innal aisha aishul akhirah. Kehidupan yang sungguhnya kehidupan apa? Akhirat. Untuk menghilangkan apa? Hasad ya. Kalau antum kelaparan, enggak ada makanan, utang enggak lunas-lunas, antum bilang innal aisha aishul akhirah. Sabar ya. Sabar. Kehidupan yang sungguhnya kehidupan apa? Di akhirat. Dunia cuma sementara. Mobil cuma sementara, rumah cuma sementara, kita pun cuma sementara. Ya. Innal aisha aishul akhirah. Sungguhnya kehidupan sungguhnya adalah kehidupan apa? Akhirat. Kemudian tatkala mereka mendengar Nabi mengucapkan syair tersebut, senandung syair tersebut, para sahabat kaum Muhajirin, kaum Ansar membalas senandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Nahnu alladziina bay'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqina abada." Kami adalah para sahabat yang telah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kuat berjihad selama kami masih hidup, terus berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Al-Bara' bin Azib, kalau tadi dari Anas bin Malik, sekarang dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, "Lamma kana yaumul ahzab." Tatkala peristiwa perang Khandaq, wa khandaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW juga ikut menggali parit. Jadi ini pemimpin yang benar ya, yang terjun langsung ya, agar anak buahnya merasa bahwasanya pemimpin benar-benar juga bekerja ya. Juga bekerja. Maka Rasulullah SAW turun langsung ikut menggali Khandaq. Kata Al-Bara' bin Azib, "Ra'aituhu yanqulu min turabil Khandaq hatta wara anni turabu jildata batnihi wa kana katsira sya'r." Aku melihat Nabi ikut menggali Khandaq, menggali parit sampai-sampai tanah menutupi seluruh tubuhnya di bagian perutnya. Ya, padahal Nabi SAW adalah orang yang banyak rambutnya. Di bagian perut Nabi juga ada rambutnya, tetapi tertutup dengan pasir bekas galian Khandaq. Fasami'tuhu yartajizu bi kalimati Abdullah bin Rawaha. Maka aku mendengar Nabi bersenandung dengan syair, yang syair itu adalah syair milik Abdullah bin Rawaha. Nabi mengulangi perkataan Abdullah bin Rawaha, wa huwa yanqulu minat turab, sambil mengangkat pasir, sambil menggali Khandaq. Nabi berkata, "Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina." Ya Allah, kalau bukan karena Engkau ya Allah, kami tidak akan mendapat hidayah, kami tidak akan bersedekah, kami tidak akan salat. Fa anzilan sakinatan alaina, turunkanlah ketenangan pada jiwa-jiwa kami. Wa tsabbitil aqdama in laqaina, dan kokohkanlah kaki-kaki kami tatkala bertemu dengan musuh. Innal ula qad bagau alaina, sungguhnya orang-orang kafir Quraisy telah berbuat zalim kepada kami. Wa in aradu fitnatan abaina, kalau mereka ingin memfitnah kami, kami enggan. Ya. Summa yamudu sautahu bi akhiriha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpanjang suaranya dengan mengatakan wa in aradu fitnatan abaina. Rasulullah panjangkan. Dia sedang apa? Bersenandung syair ya. Kata para ulama tidak mengapa sekali-sekali kalau kita bernasyid atau bersenandung syair dalam rangka untuk apa? Semangat, dalam rangka untuk semangat. Di sini Nabi SAW ya, dalam syairnya mengatakan Allahumma laula anta mahtadaina, kalau bukan karena Engkau kami tidak dapat hidayah ya. Dan benar ya, kalau bukan karena Allah kita tidak akan dapat hidayah. Saya sering sampaikan bahwasanya hidayah tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Jangan sampai seorang mengatakan saya mengenal sunnah, saya mengerti kebenaran karena saya cerdas. Tidak. Kehidayah tidak berkaitan dengan, tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Betapa banyak orang cerdas, IQ-nya tinggi tapi tidak dapat hidayah. Ya. Kita tahu ada negara yang terkenal cerdas tapi menyembah matahari. Ya. Kita tahu ada negara yang terkenal cerdas, ahli IT tapi menyembah berhala-berhala, menyembah sapi, menyembah hewan-hewan. Ya. Oleh karenanya masalah hidayah murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tergerak untuk salat. Wala wa ma tasaddaqna wa ma sallaina. Kami tidak mungkin bersedekah, tidak mungkin salat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang bersyukur dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Para sahabat tatkala menggali Khandaq, sebagaimana tadi telah kita isyaratkan, mereka benar-benar mengalami kesulitan. Kenapa? Musim dingin, ya. Kemudian musim kelaparan, tidak ada makanan. Dan kita tahu kalau dingin semakin cepat lapar. Dingin semakin apa? Cepat lapar. Ini sudah musim dingin, makanan enggak ada. Namun mereka terus bekerja. Karena harus berburu, kalau terlambat musuh datang percuma, sudah kerja setengah, kalau kerjaan baru setengah percuma, rugi. Kalau sampai sudah menggali Khandaq misalnya jarak 10 kilo misalnya, sudah gali
Sudah gali 9 kilo masih kurang sekilo, rugi, percuma. Mereka bisa masuk musuh. Jadi harus selesai. Harus selesai sebelum musuh datang. Perkiraan musuh datang seminggu lagi baru datang. Maka sebelum seminggu harus selesai proyek penggalian Khandaq tersebut. Maka kita tahu bagaimana susahnya mereka. Siang malam mungkin terus menggali. Dengan kondisi yang sangat terbatas. Makanan tidak ada. Kemudian musim dalam kondisi dingin. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qal inna yaumal Khandaq nahfiru fa aradat qudyatun. Kami pada waktu perang Khandaq kami sedang menggali Khandaq. Tiba-tiba ada batu qudyatun syadidatun, ada batu yang sangat keras, mau digali-gali dipecahin enggak bisa. Menghalangi proyek penggalian Khandaq. Digali-gali enggak bisa pecah. Faja'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun datang kepada Nabi laporan. Faqalu, kata mereka, hadhihi qudyatun aradat fil Khandaq. Ya Rasulullah, ini ada batu besar menghalangi kami dalam penggalian Khandaq. Parit. Faqala ana nazil, kata Nabi, saya turun. Saya ke situ. Tsumma qama, kemudian Rasulullah SAW berdiri dari tempatnya. Wa batnuhu ma'subun bihajarin. Rasulullah SAW ternyata terlihat di perutnya terikat batu karena menahan apa? Lapar. Wa labithna thalathata ayyamin la nadhuqu dhawaqan. Kata Jabir, kami 3 hari tidak ada yang kami makan. Kami tidak pernah mencicipi sesuatu pun selama 3 hari. Fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mi'wala fa daraba bihi fil qudyah fa ada kathiban ahyala aw ahyam. Maka Nabi pun mengambil kapaknya atau cangkulnya, kemudian dia pun pukul batu tersebut, maka hancurlah batu tersebut. Jadi perhatian kita, Nabi ternyata kelaparan dan dia mengikat apa? Perutnya dengan batu. Dalam sebagian riwayat kalau tidak salah dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Nabi juga pernah para sahabat mengikat perut mereka dengan 1 batu, ternyata mereka lihat Nabi dengan dua batu. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mereka adalah orang-orang terkemuka untuk masuk surga, tapi demikian ujian yang Allah berikan kepada mereka. Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Anas bin Malik. Beliau berkata, ja'alal muhajirun wal ansar yahfiruna al-Khandaq haulal Madinah. Kaum muhajirin, kaum ansar menggali Khandaq di sekeliling kota Madinah. Kemudian mereka makan. Apa makanan mereka? Yu'tauna bi mil'i kaffai minas syair fayusna'u lahum bi ihalatin sanikhatin tudau baina yadayil qaum. Maka didatangkan 2 genggam gandum, ya, kemudian dicampur dengan minyak untuk melembutkan gandum tersebut, minyak yang sudah tengik, yang sudah bau, ya. Kemudian setelah dibuat makanan tersebut diletakkan di hadapan para sahabat untuk dimakan. Wal qaumu jia', sementara para sahabat dalam kondisi sangat lapar. Wa hiya basyi'atun fil khalqi wala harihun muntinun. Sementara bentuknya sudah enggak baik, kemudian baunya tengik, tapi para sahabat tetap makan karena enggak ada makanan yang lain. Taib, di tengah-tengah kesulitan para sahabat terjadi mukjizat. Mukjizat Nabi yang menjadikan makanan banyak, ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Kata Jabir, perhatikan hadis ini tentang mukjizat makanan menjadi banyak. Kata Jabir, "Lamma hufiral khandaqu ra'aitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamasan syadidan." Tatkala aku sedang menggali Khandaq bersama para sahabat, tiba-tiba aku melihat perut Nabi kosong, cekung karena sangat lapar. Fankafa'tu ila imraati, saya kasihan lihat Nabi, saya pun pergi menuju ke istriku. Faqultu hal indaki syai'un, wahai istriku, ada makanan enggak? Fa ini ra'aitu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamasan syadidan. Aku melihat Nabi sangat lapar, ya istriku. Fa akhrajat ilayya jiraban fihi sa'un min syair wa lana buhaimatun dajin. Maka istriku pun mengeluarkan sekantung isinya 1 sa' syair. 1 sa' ya ukuran zakat, sekitar 2,5 kilogram gandum. Walana buhaimatun, dan kami punya kambing kecil yang kami pelihara di rumah. Fadzabahtuha, maka saya pun segera menyembelih kambing tersebut. Wa tahanti syair. Fa faragat wa tahanti syair, kemudian istrinya pun menggiling gandum, dihaluskan. Kemudian waqata'tu fi burmatiha, kemudian setelah saya menyelesaikan kambing saya pun potong kecil-kecil, kemudian saya letakkan di tungku untuk masak kambing tersebut. Tsumma wallaitu ila Rasulillah, setelah semua siap dimasak, kambing sudah taruh di atas tungku, saya pun pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, waktu saya berangkat menuju Nabi, istriku berkata,
La tafdhahni bi Rasulillah. Jangan bikin malu kita di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa biman ma'ahu, dan yang orang-orang bersamanya. Ya. Jangan bikin malu kita ya. Ingat, cuma sedikit ya. Cuma satu sok kambing kecil, bukan kambing besar, kambing kecil. Ini pesan istrinya ya. Dan Jabir bin Abdullah ya, ingat betul pesan istrinya ya. Antum ingat pesan istri enggak? Apa pesan istri antum? Fasarartuhu, maka saya pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya bisiki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, dzabahna buhaimatan lana. Ya Rasulullah, kami sudah menyembelih kambing kecil kami. Bahkan Jabir menjelaskan dengan detail, kambing kecil loh Nabi ya. Kambing kecil, buhaimatan lana. Kami sudah menyembelih kambing kecil kami. Wa tuhanna sa'an min syair. Dia jelaskan, dan kami juga sudah menggiling gandum 2,5 kilo. Jadi jelas. Dia tidak bilang, ya Rasulullah ada kambing ada gandum. Enggak, nanti bias, enggak jelas ya. Maka dijelaskan kambing kecil sama 1 sok gandum. Kemudian kata Jabir, kana indana, itu yang kami miliki cuma itu. Kata Jabir, fata'al anta wa nafarun ma'ak. Ayolah engkau wahai Rasulullah bersama beberapa orang. Saya undang. Sudah jelas kata Jabir, engkau dan beberapa orang. Jelas atau tidak? Jelas. Dan Nabi bukannya tidak ngerti, Nabi ngerti. Jelas betul Jabir bisikin, engkau dan beberapa orang. Fasaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi berteriak, ya alal khandaq inna Jabiran qad sa'ana su'ran fahayya halla bikum. Wahai penggali khandaq sekalian, Jabir ngundang kita, ada makanan. Dalam riwayat Imam Ahmad, Jabir berkata langsung komentar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Jabir, la tunzilanna burmatakum wa la takhbizanna ajinatakum hatta aji'a. Jangan turunkan tungku ya yang untuk masak kambing ya. Pancinya jangan diturunin. Kemudian jangan mulai bakar adonan untuk bakar roti. Tunggu dulu sampai aku datang. Jabir kemudian pulang. Faji'tu, kemudian aku pun pulang. Wa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdumun nas hatta ji'tu imraati. Aku datang pergi di luar, Nabi datang dengan memimpin gerombolan yang banyak. Sekitar 1.000 orang mungkin. Padahal sudah jelas engkau dan beberapa orang. Maka datanglah Nabi dengan para sahabat. Kemudian istrinya bilang, ya, Cila bika, kamu nih gimana? Kamu nih Jabir gimana? Fakultu, aku bilang sama istriku, qad fa'altu alladhi qulti, saya sudah jalankan wasiatmu. Sudah diingatin deh, jangan bikin malu kita. Ya sudah, gimana lagi, sudah sampaikan. Ya. Baik. Jadi gara-gara kamu nih kita bisa bikin malu, dipermalukan. Akhirnya istrinya pun mengeluarkan ajin, yaitu apa? Adonan roti, gandum tadi. Fabasaqa fihi, Nabi pun meludah di situ ya. Karena Nabi ludahnya apa? Berkah ya. Antum jangan ikut-ikutan ya. Nanti bisa cepat apa? Cepat basi ya. Meskipun tambah asin tapi cepat basi. Wa baraka, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk diberkahi adonan tersebut. Tsumma amada ila burmatina, kemudian Nabi pergi ke burmah, ke tungku kami, ke panci kami. Fa basaka, Rasulullah ludah lagi, dibuka aja ludahin situ. Wa baraka, kemudian Rasulullah sallallahu berdoa. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, udu khabisatan faltakhbis ma'i waqdahi min burmatikum wala tunziluha. Panggil mana istrimu, ikut untuk bakar roti ya. Kemudian ambillah tempat untuk bagi-bagi kambing, tapi jangan diturunkan dari tungku. Akhirnya mereka pun ambil roti, dimasak, dibagi, kasih adon roti, kemudian sama kuah kambing dibagi-bagi seluruhnya. Kata Jabir, fa uqsimu billah, aku bersumpah dengan nama Allah, laqad akalu hatta taraku. Mereka makan sampai meninggalkan makanan tersebut. Artinya sampai kenyang. Udah kenyang, sudah berhari-hari enggak makan ya. Itu bayangkan. Ya. Mereka makan sampai mereka berhenti kekenyangan. Wan harafu wa inna burmatana la taghitu kama hiya wa inna ajinana la yukhbazu kama huwa. Setelah mereka pergi, ternyata kambingnya masih seperti sedia kala dan adonan roti juga masih sedia kala. Dan ini adalah mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat yang terjadi tatkala itu. Di antara mukjizat yang lain, Al-Imam Ahmad
rahimahullah dalam musnadnya meriwayatkan hadis dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Lamma amarna Rasulullah sallallahu an nahfiral khandaq." Tatkala Rasulullah sallallahu merintahkan kami untuk menggali khandaq, arada lana fihi hajarun la yu'khadhu fihi al-mi'walu. Fastakaina dzalika ila Rasulillah sallallahu. Di hadapan kami ada batu besar tidak bisa dihancurkan, maka kami pun mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah SAW datang, kemudian dia melepaskan bajunya, fa alqa thawbahu wa akhadha al-mi'wal, kemudian dia mengambil cangkul atau kapak, wa qala bismillah, kemudian Nabi bilang bismillah, fa daraba darbatan fa kasara thulutsa sakhrah. Nabi pukul bismillah, dia pukulkan kapaknya, maka batu tadi pecah sepertiga. Pecah sepertiga. Kemudian Nabi berkata, Allahu Akbar, u'titu mafatihah Syam. Allah Maha Besar, sungguhnya aku telah diberikan kunci-kunci negeri Syam. Wallahi inni la ubsiru qusuraha al-humra al-ana min makani hadha. Demi Allah aku sudah melihat dari tempatku ini istana-istana mereka yang berwarna merah. Kita akan menguasai istana-istana tersebut. Tsumma daraba ukhra, Rasulullah SAW pukul lagi batu kedua kali sambil mengucapkan bismillah sehingga pecah lagi sepertiga yang kedua. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Allahu Akbar, u'titu mafatihah Faris. Wallahi inni la ubsiru qasral madain al-abyad al-ana. Aku telah diberikan kunci-kunci perbendaharaan negeri Persia. Demi Allah aku sedang melihat istana-istana mereka sekarang berwarna putih dari tempatku ini. Tsumma daraba tsalitsa, kemudian Rasulullah SAW mukul yang ketiga kali. Wa qala bismillah, dia berkata bismillah. Maka hancurlah, ya tinggal sepertiga yang terakhir, hancurlah batu tersebut. Rasulullah SAW berkata, Allahu Akbar, u'titu mafatihal Yaman, wallahi inni la ubsiru baba Son'a. Kita akan diberikan perbendaharaan negeri Yaman. Sungguhnya aku melihat pintu kota Son'a dari tempatku ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan antum bayangkan Nabi mengucapkan hal ini dalam kondisi sangat genting. Mereka sedang kelaparan. Ya. Musuh akan datang 10.000 orang. Ya. Makan saja enggak ada. Kemudian Nabi bilang kita akan menguasai Persia dan apa? Romawi. Sementara Persia itu negara sudah lama, Romawi sudah ratusan tahun umurnya. Kota Madinah baru berumur 5 tahun. Negara Madinah baru didirikan dan baru berusia berapa? 5 tahun. Pasukan Nabi cuma 3.000 dalam kondisi lapar. Sementara Romawi pasukannya mungkin jutaan, ratusan ribu. Sudah ratusan tahun umur kerajaan Romawi, kerajaan Persia. Dalam kondisi kelaparan seperti itu Nabi bilang kita akan menguasai Romawi dan apa? Persia. Namun tidak ada para sahabat yang mengejek, enggak ada. Yang mengejek cuma orang munafik. Orang munafik komentar waktu itu. Ini Muhammad bilang kita akan menguasai Persia dan Romawi. Kita kelaparan, mau beol saja takut keluar. Takut ditangkap oleh musuh atau dibunuh oleh musuh. Gimana kemudian kita akan menguasai Romawi dan Persia? Tapi Nabi dengan pedenya mengatakan demikian. Aku telah diberikan oleh Allah menguasai Persia dan Romawi. Dan itu terjadi. Ya. Tidak sampai 25 tahun telah terbuka seluruh, dikuasailah negeri-negeri ini seluruhnya. Pada tahun 14 Hijriah, yaitu setelah Nabi mengucapkan ini sekitar 9 tahun, terjadilah peperangan Yarmuk yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Akhirnya Romawi dikalahkan tatkala itu. Dan kemudian pada tahun 15 Hijriah, yaitu 10 tahun setelah Nabi mengucapkan kalimat ini, terjadi perang Al-Ma'rakah Al-Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan di situ Persia dikalahkan oleh kaum muslimin. Tapi akhirnya setelah para sahabat bekerja, selesailah mereka dari penggalian Khandaq. Saya katakan tadi ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan 6 hari. Ya, ini pendapat Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya. Ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan 24 hari, ada yang mengatakan 15 hari. Bagaimana pendapat An-Nawawi rahimahullah taala? Ada yang mengatakan 1 bulan, pendapat Ibnu Qayyim. Tapi wallahu alam bisawab, perkiraan saya semingguan lah. Karena perjalanan dari Mekah menuju Madinah kira-kira apa? Seminggu. Kira-kira seminggu. Jadi pendapat tentang 6 hari kuat dari sisi logika ya. Akhirnya kaum musyrikin datang. Kaum Quraisy, kabilah Ghatafan, kabilah Bani Salim, kemudian kabilah Asja, kemudian kabilah Fazarah, jumlahnya 10.000. Kemudian mereka tiba di kota Madinah. Nabi SAW keluar ke Jabal Sila, ya, karena Khandaq itu di depan Jabal Sila. Kalau antum ke Madinah, antum pergi ke sana, ada namanya Masjid Khandaq. Baru dibangun masjid tersebut. Masjidnya besar. Namanya Masjid Khandaq. Nah, Khandaq itu digali di depan areal masjid tersebut.
dengan sangat panjang ya. Ada yang bertanya, Ustaz, mana paritnya sudah enggak ada? Ya ngapain adiain terus ya? Orang nanti mobil mau lewat gimana kalau ada paritnya? Ya udah ditutup dari dulu sudah ditutup. Ya, tetapi lokasinya sekitar situ ya. Sekitar situ. Maka Nabi SAW keluar dari Masjid Nabawi menuju ke tempat situ mungkin kira-kira berapa kilo ya? Kira-kira 3-4 kilo ya, kira-kira. Dari Masjid Nabawi ke Jabal Sila kira-kira 3 atau 4 kilo. Wallahu alam, ini perkiraan saja ya. Tatkala Nabi membawa pasukan menuju ke Jabal Sila untuk bermarkas di sana, berkem di sana, maka Nabi SAW menugaskan Ibnu Ummi Maktum untuk menggantikan posisi Nabi di kota Madinah. Ibnu Ummi Maktum. Kemudian para wanita, orang-orang tua, anak-anak suruh tinggal di atom. Atom itu benteng-benteng yang tinggi supaya berlindung. Karena siapa tahu ternyata musuh berhasil masuk, kemudian masuk kota Madinah, maka para wanita sudah diamankan di tempat-tempat yang tinggi. Ini semua bisa saja terjadi. Ya. Nabi SAW memperkirakan seluruhnya. Strategi harus matang. Harus matang. Kemudian Nabi SAW menyuruh Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam di Masjid Nabawi. Ya. Dan ini adalah pemuliaan Nabi terhadap Ibnu Ummi Maktum. Ini adalah akhlak Nabi yang sangat mulia ya. Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah gara-gara bermuka masam kepada Ibnu Ummi Maktum. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tatkala Nabi sedang mendakwai kafir-kafir Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, saya tahu Ibnu Maktum datang mengganggu Nabi yang sedang berdakwah. Nabi pun berpaling dengan wajah yang masam. Tidak ada yang lihat kecuali siapa? Allah. Ibnu Maktum pun tidak bisa lihat karena dia buta. Tapi Allah bela dia. Allah bela dia, menegur Nabi SAW. Setelah itu Nabi, disebut dalam sebagian riwayat, Nabi memuji dia. Kata Nabi, selamat datang orang yang gara-gara dia Allah menegurku. Nabi tidak apa? Tidak sakit hati ya. Bahkan Nabi menyampaikan ayat-ayat tersebut ya. Karena ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi muliakan dia. Lalu dia buta. Di antaranya kalau Nabi pergi dalam beberapa perangan, dia menjadi wakil Nabi SAW di kota Madinah. Bahkan yang menakjubkan, Nabi yang menyuruh dia untuk azan subuh padahal dia tidak bisa melihat. Ya. Yang tukang azan subuh kan Nabi punya tukang azan 2, Bilal sama siapa? Ibnu Ummi Maktum. Bilal azan pertama, Ibnu Maktum yang kedua. Kata Nabi SAW, Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail, fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Sungguhnya Bilal mengumandangkan azan masih malam, masih azan pertama. Makan sahurlah kalian terus sampai kalian mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Ya. Berarti Nabi muliakan dia. Baik. Kaum musyrikin tatkala sampai di Madinah, mereka kaget. Ini strategi apa lagi? Mereka tidak pernah tahu ada strategi seperti ini. Kok ada parit di depan mereka? Kaum muslimin juga tatkala melihat kaum musyrikin jumlahnya begitu banyak, mereka juga kaget. Tapi mereka semakin yakin inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Tatkala kaum mukminin melihat Ahzab sudah berkumpul 10.000 orang, maka mereka berkata, inilah janji yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita dan juga dijanjikan oleh Rasulullah kepada kita. Dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Dan jumlah yang begitu banyak semakin menambah keimanan mereka. Mereka gentar tetapi tambah iman mereka. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang musyrikin kaget dengan melihat Khandaq yang terpampang di hadapan mereka sehingga mereka tidak bisa maju. Nah, di dalam kota Madinah ada Bani Quraidah. Saya sudah sampaikan tadi, masih ada satu kabilah Yahudi. Bani apa? Bani Quraidah. Tinggalnya daerah selatan. Daerah Awali. Selatan kota Madinah, arah kiblat. Sementara musuh datang dari arah utara. Maka Huyai ibnu Akhtab yang memprovokasi seluruh kabilah untuk datang, bapaknya Sofiyah, ya, segera memprovokasi kabilah Bani Quraidah agar bergabung dengan mereka. Maka dia pun masuk kota Madinah sampai menuju ke rumahnya pimpinan Bani Quraidah yang bernama Ka'ab bin Asad Al-Quradhi. Ka'ab bin Asad Al-Quradhi. Maka Huyai bin Akhtab pun mengetuk pintu. Dia mengatakan, "Waihak ya Ka'ab, iftahli." Wahai Ka'ab, bukalah pintumu, celaka engkau. Ka'ab membalas,